Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh karena berkat kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dan tersedia bagi setiap kami, terlebih setiap kami yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Seperti pujian yang barusan kami naikkan di hadapan-Mu, berkat-Mu yang senantiasa mengalir seperti air yang tidak pernah berhenti, pun juga demikian yang kami rasakan. Walaupun tidak selamanya kami selalu punya uang, tidak selamanya kami selalu sehat, tidak selamanya orang-orang di sekitar kami menyenangkan hati, namun apapun yang ada, apapun yang terjadi dalam situasi dan kondisi dalam hidup kami dan sekitar kami tetap mengucap syukur karena semua itu adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, setidak-tidaknya untuk membentuk, melatih dan mendidik kami menjadi pribadi yang semakin sabar, pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan, dan pribadi yang senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Dan pagi ini, perkenankan kami untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang kiranya dapat menguatkan kami, dan bahkan dapat menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin disiplin di hadapan Tuhan, di dalam mengerjakan segala sesuatu, di dalam memutuskan segala sesuatu. Biarlah keimanan kami dapat senantiasa terpusat kepada apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kami mau. Terima kasih Tuhan, sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan. Mampukan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya sebab Engkau Allah yang maha sempurna. Berkati situasi kondisi yang ada di sekitar kami, berkati lingkungan kami, supaya semuanya terkendali dan setiap kami dapat fokus hanya kepada ketika firman Tuhan ini disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, sehat. Tidak terasa sudah bulan Juli ya. Iya Pak Julius, uripe seneng ora kroso. Emang jenengan ngerti saya selalu senang. Ono kolone ya nangis gitu. Ning ya karena Tuhan selalu ada di pihak saya, walaupun hati menangis tetapi wajah tetap bersuka cita. Ya karena selalu ada yang menghibur. Tuhan selalu menghibur, baik lewat keluarga, baik lewat orang-orang sekitar termasuk jemaat. Kalau melihat situasi kayak gini, bangku banyak yang kosong, jane atine nangis. Neng ya tetap bersuka cita, karena apa? Firman Tuhan berkata, 1-2 orang berkumpul maka aku ada di sana. Lah ini luwih koloro wisan. Ya toh? Berarti Tuhan tetap ada di sini gitu ya. Biarlah mereka yang bergumul dengan hatinya, dengan pikirannya, dan kita tetap memuji, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Tugas kita hanya mendoakan dan mungkin jika ada kesempatan mengingatkan, sisanya ya urusan dia dengan Tuhan gitu ya. Karena gini, nah ini yang sesuai dengan tema pada bulan ini. Bulan Juli ini temanya adalah membangun kedisiplinan rohani. Karena untuk menjadi dewasa tentunya dibutuhkan karakter yang berdisiplin, termasuk khususnya di dalam kerohanian. Karena jika tidak, makanya akhirnya banyak orang atau melahirkan orang-orang atau jemaat-jemaat yang mungkin mutungan, yang mungkin keset, yang mungkin tidak memprioritaskan Tuhan. Karena apa? Salah satunya karena kurang mendisiplinkan diri
khususnya di dalam kerohanian. Sebab itu tema ini perlu saya angkat untuk kita belajar bersama-sama, untuk kita menyelami bersama-sama dan mempraktekkan bersama-sama. Namun terlebih dahulu, pada kesempatan minggu pertama ini kita akan belajar untuk bagaimana sih mengerti bagaimana sih langkah awal supaya kita bisa mendisiplinkan diri, mendisiplinkan kerohanian. Dengan nats yang terambil dari kitab Mazmur nomor 94. Mazmur 94 ayat yang ke-10 dan ke-12. Sebelum kita belajar lebih dalam, kita akan baca terlebih dahulu nats pagi ini yang terambil dari kitab Mazmur. Buku pujian Mazmur, nah, sama aja ya, Mazmur itu kan pujian. Buku pujian Mazmur atau kitab Mazmur nomor 94. 94 ayatnya yang 10 dan 12. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang 10. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Ayat 12 menegaskan, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan kau ajari dari Tauratmu. Apa kaitannya ayat ini dengan kedisiplinan diri? Karena ini faktanya. Di dalam perjanjian lama atau dalam bahasa aslinya, kata disiplin ini satu makna, bahkan satu tulisan yang mengandung makna yang sama dengan kata menghajar atau juga mengajar. Beda ya, menghajar dan mengajar kan beda. Menghajar itu terkadang dengan tindakan fisik, kadang disentik. Tetapi ayat yang ke-12 tadi mengatakan berbahagialah orang yang kau hajar. Justru orang yang diselentik itu harusnya berbahagia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian juga diajar. Diajar itu dikandani, biasanya dengan perkataan. Atau juga dalam perjanjian lama, seperti yang tadi terceploskan Pak Repto tadi kalau nggak salah. Mendidik. Jadi mendisiplin itu dalam perjanjian lama lebih sering dipakai kata yang maknanya sama, menghajar, mengajar, dan mendidik. Dalam Amsal 9 ayat 27, ayat 7, 9 ayat 7. Di sana dipakai kata mendidik yang penulisannya sebenarnya sama dengan kata yang dituliskan dengan ayat yang ke-12 maupun ayat yang 10 tadi. Menghajar, kau hajar, kata dasarnya sama. Dalam perjanjian baru tidak jauh berbeda sesungguhnya. Kata disiplin lebih diterangkan dengan makna mendidik, sama. Dan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 yang menjadi ayat tema pada bulan ini, Paulus memakai kata melatih. Jadi mendisiplin itu Paulus memakai kata melatih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kalau kita kaitkan dalam ayat yang ke-12, hajaran dan ajaran yang daripada Tuhan itu walaupun terkadang rasane loro. Diselentik itu kan loro toh. Diselentik, dijiwit. Kalau orang Semarang katakan diteot. Kalau saya pulang ke Kediri ngomong diteot konon guyu. Teot ki apa? Emangnya kodok, teblung. Teot teblung. Karena kalau di Kediri nyebutnya dicetot. Mungkin Gunung Kidul juga sama ya. Karena kok sepertinya banyak kemiripan kata Mbah Kung. Tapi kalau ketika di Semarang orang ngomong dicetot mungkin guyu karena cetot itu dari sini jajan itu. Yang kalau di Kediri nyebutnya cenil. Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Udah pernah dengar belum? Cenil. Ya itulah Indonesia ya. Podo Jawane ning katane banyak yang beda. Nah kembali lagi di teot tadi. Kembali di teot.
sakit. Tetapi maksud Tuhan adalah supaya kita disiplin. Dan saya percaya, saya selalu ajarkan kepada anak-anak saya, kenapa papa marah? Karena papa jahat? Tidak. Papa marah karena kamu salah. Coba sekarang kamu pikirkan lagi, ingat-ingat lagi. Kalau misalkan kamu nggak salah, apa pernah papa marah? Ketika kamu bantu mama, misalkan Sifra itu sekarang di keluarga kami itu yang masak nasi sekarang Sifra. Nah, gitu. Kadang bantu mamai nyuci piring, kadang mamai lek capek, Kak nanti cuci piring ya, ya mah cuci piring sama adik, ya bersih. Walaupun saya rada khawatir kalau pecah piye gitu. Karena anak segitu kadang main-main terus leder gitu ya. Kalau kamu lagi bantu mama, kamu lagi nyapu bantu papa gitu, pernah papa marah? Enggak. Kenapa? Karena kamu nggak salah. Tetapi ketika kamu disuruh makan angel, disuruh mandi angel, suruh belajar angel, papa marah enggak? Marah. Kenapa? Karena aku salah. Betul. Terkadang Tuhan jiwet kita itu ya karena kita sendiri sih sebenarnya itu angel, dablek, nakal. Wes diajar dengan kata-kata, neng orang gugu, orang rungokne, tidak melakukan. Makanya seringkali diteot. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan berbahagialah orang yang kawajar. Mengapa? Itu tandanya Tuhan masih sayang dan masih mau supaya kita itu hidup terdidik dengan disiplin. Itu sebabnya tema ini diangkat. Karena seperti yang saya katakan tadi, untuk menjadi dewasa dibutuhkan kedisiplinan rohani yang tinggi. Orang yang dewasa secara rohani itu ora iso sak penake dhewe nek gereja, sak penake dhewe donga, sak penake dhewe maca kitab, sak penake dhewe apik karepku ora karepku, ndak bisa. Harus disiplin. Itu orang yang dewasa. Artinya kenapa? Punya tanggung jawab. Ya padha kaya jenengan kalau yang sudah dewasa bekerja toh? Apa ya lek bangun tidur ngenteni digugah? Kayak Pak Batiar itu berangkat kerja jam berapa? Kalau pagi, jam 5 pagi. Perlu dioyak-oyak sama Bu Batiar. Apa mana dioyak-oyak Deborah? Malah jenengan ngoyak-ngoyak Deborah toh? Mengapa? Artinya jenengan lebih dewasa. Setidak-tidaknya secara usia. Nah, kuwi wong dewasa ngono kuwi rak perlu dioyak-oyak. Disiplin bangun pagi karepe dhewe. Nah, itu semua perlu trik dan tips. Perlu langkah-langkah awal supaya kita bisa berdisiplin. Nah, piye carane kita akan belajar pagi ini. Yang pertama, kita buka dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Yang sudah ketemu silakan baca atau ini maca ndek ngene LCD suci. Ah. Nopo lho, Dik? Duduk sayang. Duduk. Kakak mana? Ajak duduk. Oh. Yosua pasal 24 ayat 15. Yang berkenan membaca silahkan membaca. 1, 2, 3. Yuk. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Ya. pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadahlah itu Beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu yang dipilih, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada. mantap, matur nuwun Mbah Gong. Satu pesan yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Kon-kon kabeh, saat dikata Yosua wong Surabaya gitu ya, wong Jawa Timur. Kon-kon kabeh nek katene ngibadah nek Tuhan Allah yang lain silahkan. Mau beribadah
kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah? Nenek moyangmu nyembah watu ya kono terserah kowe meh melu. Ya nenek moyangmu menyembah suket ya silahkan. Atau kepada Allah orang Amori, negeri atau tempat di mana kamu diam terserah. Tapi apapun itu keputusanmu, aku dan keluargaku tetap beribadah kepada. Artinya apa? Yosua punya komitmen. Yosua punya komitmen bahwa apapun yang kau putuskan, apapun yang terjadi di sekitarku tidak akan mempengaruhi prinsipku, tidak mempengaruhi keputusanku untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan komitmen yang kuat itulah yang bisa membuat kita menjadi landasan yang kuat, menjadi pondasi yang kokoh untuk kita bisa hidup berdisiplin secara rohani. Komitmen yang kuat. Artinya apa? Tekad yang kuat. Artinya apa? Satu tekad yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi sekitar. Suatu tekad yang kuat yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Itu namanya komitmen. Jadi kon-kon kabeh mek katene lapo wae terserah. Lah wong Surabaya ngomong ngono. Mek katene lapo terserah kon. Mek katene ngibadah karo nyembah montor Vario ya terserah. Sebetulnya kon wis tak kandhani yo. Nah gitu. Ngopo tiba-tiba ngomong Jawa Timuran ya? Sebetulnya kamu wis tak kandhani yo. Ki waktune ibadah. Ayo ibadah. Lek kon katene tetap nyembah bantal ya terserah. Terserah, gitu nyembah bantal jenenge. Mbak tetap nyembah selimut sing lepek kuwi ya terserah. Bantalmu sing kebak iler kuwi terserah gitu. Tapi kon katene mangkat apa ora, aku tetap mangkat ibadah karo Tuhan dan itu komitmen. Yo aja ngono to Pak, aja ngono to Bu. Kuwi berarti jenenge rak kompak karo keluarga. Nah sing jawab wong Semarang. Terserah. Aku gak katene gagas. Iki jane keluarga opo gitu campur-campur. Aku tetap memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu komitmen. Sama halnya dalam pernikahan juga membutuhkan komitmen Bapak Ibu Saudara. Menikah itu tidak hanya butuh I love you, you love me, you and me love-lovean. Tidak. Tidak itu. Tapi satu komitmen, satu tekad, satu janji yang kuat yang tidak akan terpengaruh, tergoyahkan oleh apapun yang terjadi, situasi, kondisi, atau apapun. Walau sudah menua, sudah memutih rambut, sudah mulai keriput, aku tetap cinta kau. Itu komitmen. Walaupun di luar sana pupu nero chicken akeh, dodone KFC yo mulai akeh dodolan, tapi pinggir dalan itu kan KFC-nan akeh bakul dodo. Garek goleke sambel, mulus-mulus pisan ya toh. Mesti goreng iki ora gosong maksudnya. Aja mikir macam-macam toh. Aku nggak bakal terpengaruh, Dik. Butuh komitmen. Oh Mas, senajano kita mau makan nasi sama kecap, aku akan tetap kuru Mas. Ya kuru kurang gizi. Kurang gizi kok itu kuru. Nah, aku akan tetap mendampingimu sampai sukses. Walau tetangga mencibirku, wah gitu kan. Walau orang tuaku mengolok-ngolokku, ngopo gitu kan. Kadang ada ya, saya tuh menyayangkan gitu loh, aneh gitu. Kadang orang tua, anaknya sudah menikah itu pilihannya sendiri. Mereka padahal tidak gimana, walaupun hidup ya seadanya, tapi mereka bahagia. Tapi kadang wong tuane itu sing kalau orang Kediri ngarani kenyih gitu. Cerewet. Kenyih, cerewet. Kenyih kenapa? Cerewetnya kenapa? Ya toh,
Dhisik tak kandhani aja oleh kuwi. Ngerti ngono lek karo sing kae sing pacarmu sing wong bang kae kan penak uripmu. Ngapain gitu? Wong mereka itu bahagia gitu. Kalau Anda punya komitmen, wis ben wong tua aku main ngomong piye, penting aku tetap I love you full Mas gitu. Itu komitmen. Jadi menikah itu enggak sembarangan. Orang mau ketika enak tok baru love you, tapi ketika enggak enak, istilahnya kalau ada uang abangku sayang, kalau enggak ada uang, orang mau ditendang kadang ya dicincang-cincang kok. Enggak bisa. Enggak boleh. Komitmen itu yang membuat walau apapun yang terjadi. Kadang wong lek pacaran iku sing diketokne api-api itu. Iya dak? Urusan nyun sewu ya bukan jorok. Tapi mungkin bagi orang yang pacaran mungkin ini jorok atau apalah terserah gitu. Urusan kentut aja baru kadang baru ngerti lho. Jebule iki pacarku iso kentut to dhisik iki. Itu setelah nikah. Karena ketika pacaran kok belet diempet ngono. Jaim ora. Ya ora, ngentut wae ngono. Apa delale pas ora kebelet. Iya kan? Baru ngerti. Oh jebule bareng tak rabi bener enak gitu. Terus meh ngopo? Menikah itu bukan apa istilahnya? Membuat pikiran menjadi satu. Tetapi menikah itu menyatukan dua pikiran yang berbeda supaya bisa berjalan seiring. Selamanya jenengan nggak akan pernah bisa membuat pikiran jadi satu. Selamanya aku rak seneng sayur nggak akan bisa mempengaruhi istriku untuk tidak seneng sayur. Seledri, kol dan sebagainya itu. Selamanya istri saya juga tidak bisa mempengaruhi saya untuk apa lele kayak ngono mbok senengi. Tidak bisa. Dan tidak akan mungkin terjadi. Terus meh ngopo? Ngerti ngono aku gelo gara-gara lele lho, cerai. Kan lucu. Ya kan? Makanya menyatukan dua pikiran yang beda supaya bisa berjalan seiring. Ya ta? Ya wes, lek ngono kita masak pecel lele atau beli pecel lele, ada lalapannya, kol gitu. Aku mak lelene, kowe mak kole. Lo kan gampang. Itu namanya sejalan seiring. Kayak gitu. Itu ya wis terserah piye lek ngakal pesen tahu apa tempe apa ayam terserah lah. Ya maksudnya gitu loh ya. Itu kan adil. Kamu kole aku lelene kan simpel. Sambal bagi dua. Karena ya tidak menutup kemungkinan ada saat-saat di mana kita cuma bisa beli satu porsi, lu bisa loh. Saya pernah mengalami itu gitu loh. Kayak gitu piye? Ya mau tidak mau ya kamu kole saya lelene kan gitu toh. Salahnya doyan mukul kan gitu. Ya, tidak bisa. Dan itu dibutuhkan komitmen untuk bisa menyatukan dua pikiran yang berbeda supaya bisa berjalan searah, seiring. Tidak lagi memperdebatkan kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Aku gelo ngerti ngono, ndak ada itu. Pun juga di dalam kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan beriman kepadanya butuh komitmen. Mangkat ibadah butuh komitmen, maca firman butuh komitmen. Mbok ngantuk kaya apa tak sempat-sempat nih. Berdoa butuh komitmen, perpuluhan butuh komitmen, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan butuh komitmen. Walau apapun yang terjadi aku tidak akan terpengaruh. Ada seseorang suatu ketika bertanya misalkan, ini uang untuk perpuluhan, terus tiba-tiba ada undangan tetanggamu mantenan, mana yang kamu dahulukan? Nyun sewu, konyolnya orang ini menjawab, yo yang didahulukan adalah nyumbang. Wong sesuk kita istilahnya nyumbang itu tidak selalu setiap tahun gitu. Tapi kalau perpuluhan kan bisa bulan depan. Batinku imanmu di mana gitu loh, komitmenmu di mana? Kamu nyumbang bulan depan datang ke rumahnya masih bisa nyumbang gitu loh. Kalau perpuluhan itu konsepnya adalah disisihkan.
Dikhususkan untuk Tuhan, kok tiba-tiba mbok silih mbok nyumbang, itu pikiranmu kemana, imanmu kemana gitu. Alah ibadah kan iso sesuk-sesuk, tapi lek kita jalan-jalan jeng-jeng sekeluarga kan belum tentu setahun sekali gitu. Aduh, main ngomong kok dikira aku ndungak nelek gitu ya, tapi kalau seandainya terus tiba-tiba pas dalam jeng-jeng jalan-jalanmu kamu kecelakaan dalam keadaan kamu nggak ibadah, ninggalnya ibadah, piye? Ya rak donga aku jenengan selalu urip ayem, sehat selalu, selamat selalu dimanapun berada. Tapi siapa yang tahu? Dan itu butuh komitmen. Memang tidak mudah, Yosua pun mendapat tantangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan keluarganya menolak, anaknya nolak. Loh bapak kok mutus kayak dewe tau gitu. Biasanya gitu. Aku harus gede pak. Tantangan-tantangan itu pasti akan ada. Tetapi kalau kita sudah memiliki tekad yang kuat, maka apapun yang terjadi tidak akan tergoyahkan. Elah gayamu isu awan sore ndonga kaya paling cedak-cedak karo Tuhan. Meh dikapak-kapake luweh. Urusanku berdoa adalah urusanku dengan Tuhan. Kan gitu. Ya kan? Gayamu maca firman wong siji arek sing mbok lakoni kok. Kadang setan memang bisa menjelma menjadi manusia-manusia yang seperti itu. Untuk apa? Menggoda, menghambat kita dekat dengan Tuhan. Ya kalau kayak gitu ya wis bejar ke baik. Miliki tekad yang kuat yang tidak akan tergoyahkan, terpengaruh oleh apapun yang terjadi. Ya, untuk mengikut Tuhan. Langkah awal untuk mendisiplin diri, memiliki komitmen yang kuat. Yang kedua, mari kita buka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang 9. Firman Tuhan berkata demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Orang Yahudi kuno itu punya satu kebiasaan untuk mendidik anak-anaknya. Baik itu berkaitan dengan mendidik secara pengetahuan maupun mendidik moral dan karakter, juga termasuk mendidik kerohanian, hal-hal yang bersifat kerohanian. Mereka selalu punya kebiasaan dengan cara mengulang-ulang itu tadi. Ya karena satu ayat ini yang menjadi pedoman mereka, bahwa dimanapun kamu berada tetap ajarkan itu. Lek perlu tempel ke ndek dahimu, lek perlu tempel ke ndek ngene apa namanya tiang pintumu, lek perlu tempel ke ndek jendelamu, sampai anak-anakmu ngelontok. Jur hilang. Nah, lek ngelontok kan terus hilang. Saya nggak ngerti itu kok bisa ada bahasa ngelontok itu. Ya padahal kan prinsipnya, wah aku harus apal ngelontok kan malah hilang, orang apal gitu. Enggak tahu, tapi ya maksudnya paham kan? Jadi saya benar-benar hafal. Walaupun akhirnya banyak disalah artikan, mereka hanya terjebak kepada rutinitas saja tanpa mereka memahami maknanya. Tetapi satu hal yang bisa kita ambil di sana bahwa kalau kita mau mendisiplin diri, terus latihlah itu berulang-ulang. Seperti yang tadi dipesankan dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Terus diulang-ulang. Gagal coba lagi. Itu namanya diulang-ulang. Dungo saiki kok tiba-tiba kosel ngantuk keturun. Terus jangan wingi aku keturun wis saiki usah sisan lah aja. Coba lagi. Ya. Mengajarkan berulang-ulang di berbagai situasi dan kesempatan. Tujuannya supaya apa? Supaya terbiasa melakukan dan mendapatkan hasil
yaitu sampai kepada perubahan karakter yang diinginkan. Makanya ada istilah bisa karena terbiasa. Dan itu terus diulang-ulang. Sampai paham, sampai bisa, sampai terbiasa. Ya walaupun kadang mulainya kudu dipaksa. Ngajak anak ke gereja, ngajak anak sekolah minggu, ya kadang rada dipaksa. Tapi terus ajarkan berulang-ulang. Aja terus keringi, terus jenengan bilang, ya wes tak apa-apa, tapi sesuk nek gereja loh ya. Jangan. Jenengan hanya akan mengulang-ulangi kebiasaan malesnya dia, tapi tidak mengulang-ulangi kebiasaan yang bagus. Terus, kalau perlu rada sedikit dipaksa lah, terus diseret jegur di kamar mandi ora lo ya. Artinya dipaksa itu pokoknya iso ra iso kudu ayo nek gereja. Walaupun mungkin dia gerudel jengkel nek gereja, tapi biarlah itu terus diulang-ulang sampai dia akhirnya terbiasa ke gereja dan akhirnya menjadi butuh ke gereja. Sampai ada satu istilahnya apa? Lek ora nek gereja iki kurang. Nah, gitu loh. Karena apa? Terus diulang-ulang sampai akhirnya terbiasa itu. Mendisiplin rohani apapun bentuknya perlu terus dilatih berulang-ulang. Tidak harus mampu, yang penting mau, yang sering kali saya katakan gitu. Melayani. Kemampuan itu munculnya dari kemauan yang terus-menerus mau berlatih, yang terus-menerus mau belajar. Sak pinter-pintere orang ngomong di muka umum, di depan banyak orang, tapi kalau dia tidak pernah berlatih jadi MC, plegak-plegu. Ayo. Sing pinter ngomong Jawa kromo Inggil itu rak mau cuma Pak Tuk. Apa meneh seluruh Jawa gitu. Seluruh Jawa meneh ya. Minimal di sini aja lah. Ora mau cuma Pak Tuk yang bisa ya. Sing iso maksudnya bosone alus. Pak Reto saya yakin juga bisa. Pak Jono juga bisa, sing sepuh-sepuh ki mesti iso. Bahkan sing nom-nom kaya Pak Batiar, Pak Eko dan Pak Bayu, Pak Diri Santoso, kalau gak tak sebutnya Mary. Saya yakin pasti bisa. Tetapi masalahnya tidak semuanya bisa kayak Pak Tuk nge-MC nek mantenan. Aja jali. Kalau pengen ngewel, nyekel mic ngewel, tapi aku terbiasa Pak nge-MC di gereja. Beda. Aku karo iso. Apa meneh lek kon kudu nganggo basa Jawa wae ya wis. Kula pun angkat tangan ngono tok wae katanya. Beda. Kenapa Pak Tuk menjadi bisa? Karena terus-menerus berlatih. Terus-menerus mencoba. Kuncinya apa? Mau. Saya percaya awal-awal ya pasti plegak-plegu toh. Nah, bar ngono tapi rak mutung to weh ngerti ngono aku rak ngene isin aku sesuk wegah meneh enggak toh? Mau terus mencoba toh? Itu namanya berlatih mengulang-ulang sampai akhirnya bisa. Kalau masalah kemampuan saya yakin yang mampu lebih banyak. Tapi kemauan itu yang tidak dimiliki semua orang. Ya? Itu harus dilakukan berulang-ulang. Walaupun tadi saya bilang kadang rodok dipaksa. Donga pun juga perlu dilatih terus-menerus. Walaupun kadang lek donga ya karo ngantuk ora apa-apa. Walaupun dongane saiki amine sesuk isu, ya wis ora apa-apa. Tapi tetaplah ulang-ulang itu sampai engkau benar-benar biasa dengan satu kebiasaan yang benar. Komitmen yang kuat, melatih berulang-ulang. Yang ketiga, yang terakhir. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang 11. Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lek wis dadi komitmen terus diulang-ulang. Langkah yang ketiga, langkah yang lumayan pamungkas, jadikan itu kebiasaan. Seperti halnya Daniel membiasakan dirinya, kalau sana sebutkan 3 kali sehari dia itu berdoa, memuji Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Jadi apapun tantangan yang dihadapi Daniel, jadi akhirnya itu yang dia lakukan. Karena apa? Kebiasaannya begitu. Jadi dia mau sedih, dia mau senang, yang dia lakukan berdoa, berlutut, memuji Tuhan. Jadikan itu kebiasaan. Seperti halnya Daniel menjadikan hal-hal yang benar itu kebiasaan. Makanya sekali lagi saya mengingatkan, Pak Ripto pernah berkata, biasakanlah yang baik dan yang benar. Biasakanlah, kulinakno. Jangan dimaklumkan. Sing elek kuwi nggak boleh dimaklumkan. Ya maklum, ora ngerti. Jangan dimaklumkan, tegur dan besok biasakan. Ya kan? Anak-anak zaman sekarang itu kan apa enek sing iso basa krama inggil karo wong tuane. Paling yang ngertine mung dalem karo nggih. Termasuk saya. Karena apa? Ndak dibiasakan. Dan bahkan orang tua zaman sekarang, dan mungkin termasuk saya, justru lebih sering membiasakan ngomong dengan anak-anaknya pakai bahasa Indonesia. Jadi kadang ya bapaknya di, "Pak, kepalamu itu ada apa?" Ya bapaknya di kepala-kepalamu nih gitu. Parah meneh, "Pak, itu di matamu ada apa?" Bapaknya di mata-mata kayak kan. Lek Jawa kan kasar, tapi lek Indonesia ya ndak, memang ya bahasanya matamu. Tapi kan ada hal yang lebih harus sebagai orang Jawa, dan kenapa tidak dipakai gitu. Tapi tidak banyak anak kita yang tahu itu. Kenapa? Tidak dibiasakan. Karena pembiasaan ini yang akhirnya membentuk karakter kita loh. Artinya apa yang Anda biasakan, yaitu yang akan muncul kalau terjadi satu dan lain hal. Anda terbiasa memuji Tuhan, walaupun keadaan sedih, ya pengennya memuji Tuhan. Betul enggak? Anda terbiasa berdoa, walaupun keadaan tidak punya uang, pengennya berdoa. Ketika kesandung, pengennya berdoa. Tapi lah Anda kebiasaannya meso-meso, meso-meso kan, kesandung sidik ya pincuke mlumah. Karena itu yang dibiasakan. Tidak ada hal-hal yang benar yang dibiasakan, pada akhirnya ketika muncul sesuatu, itulah yang menjadi akhirnya karakter kita. Maka di sini jelas sekali, kalau Anda mau mendisiplin rohani Anda, maka jadikanlah kebiasaan segala sesuatu yang benar. Apa yang sudah menjadi komitmen kita tadi di awal, apa yang sudah kita latih berulang-ulang, jadikan kebiasaan. Hingga akhirnya seperti yang saya katakan tadi, yen orang ngene dadi kurang. Ketika Anda membiasakan berdoa, maka ketika sebelum Anda berangkat kerja, sing sekolah ya berangkat sekolah, lek ora berdoa rasane ana sing kurang, rasane ana sing ganjel. Ketika bangun pagi-pagi, Anda selalu yang pertama kali Anda lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Ketika terus bangunnya kawanan, ora sempat berdoa, rasane kok enek sing kurang ya. Karena apa? Sudah dibiasakan. Tapi kalau saya dibiasake elek, kalau biasa rak perpuluhan, sesuk rak perpuluhan ya biasalah ngopo gitu. Orang nek piye-piye, tapi ketika sudah terbiasa pasti ada rasa bersalah. Telat wae bersalah. Ya, apalagi tidak memberi. Ibadah pun sama. Wes terbiasa ibadah terus tidak ibadah. Berbeda rasanya. Biasanya jam-jam ini aku lagi ibadah kok cek nek kene. Kadang kalau lagi sakit memang
tubuh tidak memungkinkan untuk ibadah gitu kan. Apalagi kemarin musim Covid kan. Panas sithik, buah apapun penyebabnya panas aja nek gereja, pilek aja nek gereja gitu. Iya kan? Padahal belum tentu Covid, tapi ya mau gimana karena situasi kondisi. Beda toh? Walaupun ada streaming, tapi banyak yang mengeluh saya tetap beda Pak rasanya gitu. Karena apa? Ya puji Tuhan Anda sudah membiasakan kebiasaan yang benar. Tiap hari Sabat Anda taat, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ya puji Tuhan gitu. Tapi bagi mereka yang tidak membiasakan itu rane gereja ya biasa. Mes setahun, 2 tahun, 3 tahun selamanya sampai saat mati ini rane gereja ya biasa. Karena memang tidak pernah membiasakan dirinya untuk sesuatu yang baik dan benar. Maka ketika ada satu masalah dan apapun apapun yang terjadi dalam kehidupannya, khususnya hal-hal yang buruk terjadi, sing metu ya eleke, ora tau nek gereja kok entuk apik kondi. Ya kan? Ya nesu lah, ya mutung lah, ya apa karena tidak membiasakan yang baik dan benar. Mendisiplin rohani dan hidup itu adalah bagian dari proses pendewasaan diri. Dan langkah yang paling tepat untuk kita dapat memulai mendisiplin diri adalah mulailah berkomitmen. Berkomitmen untuk hal-hal yang benar yang urusannya dengan Tuhan. Aja komitmen sing elek, komitmen sing apik. Mulai sekarang berkomitmen, ora nek gereja, bodoh. Komitmen kok ora nek gereja kan gitu. Piye gitu. Komitmen sing apik. Sing bener. Mulailah berkomitmen, latihlah terus berulang-ulang. Keturun, sesuk coba meneh. Keturun lek iso lek perlu langsung mandi setelah apa-apa seperti aku budal nek gereja, latih terus berulang-ulang. Dan biasakan, maka bisa menjadi disiplin. Didik anak ya gitu. Ya kadang anak itu apa meneh lek wis prei, iki prei 2 tahun mergo Covid itu, begitu masuk sekolah pertama kali bangun tidur lek ra digeret ning kamar mandi ora bangun. Anakku khususnya, boleh anak jenengan. Mungkin apik kabeh gitu. Anakku ya ngono kuwi. Ra yo Kak, bangun Kak, ngono ora gelem bangun. Gitu. Apa wis terbiasa tangi sak penake. Perlu apa? Dilatih lagi berulang-ulang. Perlu lagi dibiasakan lagi. Akhirnya sekarang kalaupun hari libur sekalipun tetap minimal paling awan tangi ini jam 7 itu. Karena wis terbiasa lagi bangun pagi. Itu contoh yang sepele, contoh yang simple. Komitmen, latih terus berulang-ulang dan biasakan supaya menjadi disiplin. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita, mengingatkan kita kembali bahwa hidup itu selalu ada pakemnya. Tidak bisa hidup yang sak penak-penake dhewe. Bagi orang Kristen, pakemnya ya kebenaran firman Tuhan. Dan untuk hidup bisa tertib, disiplin sesuai pakem, caranya ya kuwi mau. Berkomitmen, latih terus berulang-ulang dan biasakan. Dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus menjadi berkenan bagi Tuhan. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, baik yang di ruangan ini maupun yang menyaksikan video atau streaming ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati, pikiran, dan hidup anak-anak-Mu sekalian. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman dan terlebih melakukannya siang dan malam. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.